Mari kita seperti kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak mesti
pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, tangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Engkau Tuhan, ku percaya, aman ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Walaupun saat ini kita tetap melaksanakan ibadah online, sementara juga tetap dilaksanakan ibadah tatap muka dengan protokol kesehatan di gedung gereja, tetapi saya percaya setiap kita yang beribadah di dalam gedung maupun beribadah dalam ibadah online di setiap tempat kita masing-masing, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kehadiran Tuhan dapat dirasakan oleh kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum lebih jauh kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk dapat mengerti isi hati-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Sepanjang bulan ini kita akan membahas bagaimana kehidupan kita akan tetap berbuah pada musimnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dikatakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga akar-akar dari tumbuhan itu akan merambatkan dirinya kepada aliran air, sehingga tumbuhan itu tidak akan pernah kekurangan air dan dapat menghasilkan buah pada musimnya. Namun yang menarik bagi saya di sini Bapak Ibu, bagaimana daun-daun dari tumbuhan yang tetap berbuah dikatakan bahwa daunnya tidak akan pernah layu. Mari Bapak Ibu kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang ketiga ini saya memberi judul tema firman Tuhan saya yang sudah saya siapkan, yaitu bertemakan transpiration, atau bagaimana tumbuhan tersebut mengeluarkan uap air daripada tumbuhan atau daripada daun tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang ketiga ini kita akan belajar menyimak bersama-sama bagaimana daun itu yang dikatakan daun yang tidak pernah layu, maka daun itu akan bertranspirasi atau mengeluarkan uap air, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mengingatkan sejenak di mana besok pada tanggal 17 Agustus kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Merupakan suatu anugerah Tuhan yang begitu besar bagi bangsa ini, di mana di umur yang tidak muda, yaitu 75 tahun, Allah tetap menyertai bangsa Indonesia ini dan tetap berdiri teguh di bangsa di tanah air tercinta ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun, tentu adalah waktu yang sangat panjang. Ketika bapak-bapak proklamator kita memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan bangsa Indonesia, negara Indonesia ini bebas dari yang namanya penjajahan, ada banyak pengorbanan yang mereka sudah berikan bagi bangsa ini. Apabila mungkin mereka masih hidup saat ini, mereka akan lebih banyak bercerita tentang apa saja yang mereka sudah berikan bagi bangsa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menarik bagi saya bahwa apakah kita lebih mudah untuk memberi daripada menerima? Apakah kita lebih mudah untuk memberi dibandingkan untuk menerima? Tetapi dikatakan bahwa daun yang tidak layu, dikatakan bahwa tumbuhan yang tetap menghasilkan buahnya, daunnya tidak akan layu. Dan daun yang tidak layu, salah satunya daun itu akan melakukan transpirasi, yaitu mengeluarkan
uap air yang ada di dalam tubuhnya. Memberikan uap air, mengeluarkan daripada perbendaharaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita lebih mudah memberi atau lebih mudah untuk menerima? Jujur bahwa kita akan lebih mudah menerima daripada untuk lebih memberi. Karena untuk dapat memberi, kita butuh pengorbanan. Untuk dapat memberi, kita harus merdeka, kita harus lepas dari atau menang dari rasa kekhawatiran. Saat kita dapat memberi, muncul pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan saya sendiri? Mungkin setiap kita juga mengalami suatu yang namanya kekurangan, di mana Bapak Ibu yang terkasih, masa-masa saat ini kita semua merasakan kesulitan, merasakan tanggungan yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau memberi, maka kita harus terlebih dahulu menang atas rasa khawatir yang berkecambuk di dalam hidup kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Allah juga mengajarkan kepada setiap kita untuk sama seperti daun, yaitu bertranspirasi, mengeluarkan daripada perbendaharaan dirinya, seperti daun yang mengeluarkan uap air. Maka dikatakan daun itu tidak akan layu. Nah, hal yang pertama yang menjadi pembelajaran bagi saya, bahwa mengapa kita harus memberi. Yang pertama adalah mengapa kita harus memberi. Karena merupakan suatu kerinduan Tuhan agar kita peduli dan murah hati. Agar karena Tuhan inginkan setiap kita menjadi orang yang peduli dan murah hati. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata bahwa adalah lebih baik untuk kita dapat memberi daripada sekedar menerima. Untuk kita dapat menerima, kita tidak akan melakukan yang namanya suatu pengorbanan. Kita hanya menunggu orang memberi. Tetapi untuk dapat memberi kepada seorang yang lain dibutuhkan pengorbanan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apabila kita mau mengasihi, apabila kita mau peduli kepada sesama kita, maka dibutuhkan pengorbanan yang kita harus mulai daripada hidup kita sendiri terlebih dahulu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita hendak memberi kepada seseorang yang lain,
Kita tidak dapat berkata apa yang sudah saya terima untuk saya dapat beri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita boleh melihat bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu bagi kita. Allah telah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Allah telah memberikan segala yang terbaik bagi setiap kita. Sehingga nomor 2, Bapak Ibu, mengapa kita harus memberi? Yaitu karena kita sudah diberi oleh Allah itu sendiri. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai ke 19. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17 sampai ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu itu Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius untuk memperingati orang-orang yang mempunyai harta dalam hidupnya, atau yang biasa kita sebut dengan orang yang kaya. Dikatakan bahwa mereka harus tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun mereka mempunyai apa yang mereka miliki, harta, kekayaan, jabatan, bahkan Bapak Ibu, katakan bahwa mereka harus tetap berpengharapan kepada Tuhan Allah saja, bukan mempunyai pengharapan hanya kepada hartanya sendiri, tetapi kepada Yesus. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang kaya tersebut tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati dengan apa yang sudah dia miliki. Namun sebaliknya Bapak Ibu, dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang memiliki harta bahwa mereka harus membaginya kepada orang-orang yang tidak mampu, Bapak Ibu. Karena dikatakan bahwa kehidupan sesungguhnya bukanlah kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan ketika nanti kita ada bersama-sama dengan Yesus. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sekedar atau hanya sebatas 70, 80 atau sampai 100 tahun. Tetapi dikatakan suatu saat nanti kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa dikatakan setiap kita harus mengingat yang pertama, bahwa hidup kita ini bukanlah semata-mata oleh karena kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita mempunyai harta, kalau kita mempunyai kedudukan, jabatan, itu semua karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Pemberian Tuhan yang memberikan kita kemampuan, hikmat, sehingga kita dapat menerima itu semua. Tetapi sebenarnya semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dengan demikian dikatakan bahwa setiap kita tidak boleh tinggi hati dan tidak boleh berpengharapan kepada harta, tetapi sebaliknya kita tetap rendah hati
dan tetap berpengharapan kepada Yesus, pada Allah kita yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama, mengapa kita harus memberi? Yang pertama adalah karena Tuhan merindukan agar kita peduli kepada sesama. Dan hal yang kedua, karena kita sudah diberi oleh Allah. Hal yang ketiga, mengapa kita harus memberi, yaitu sebagai sirkulasi yang sehat. Sebagai sirkulasi yang sehat. Tanaman yang sehat atau tumbuh-tumbuhan yang sehat, dia akan merambatkan akarnya ke aliran air untuk mendapatkan makanan yang untuk dapat memberikan hidupnya tetap segar. Tetapi apabila air itu terus ditumpuk di dalam tumbuhan tersebut, maka tumbuhan itu pun tidak akan sehat. Sehingga air yang ada di dalam tumbuhan itu yang tadinya diambil dari akar, maka dia salurkan ke daun-daun dan dilakukanlah fotosintesis, lalu hasil air itu daripada fotosintesis akan dikeluarkan melalui uap air. Saudara-saudaraku yang terkasih, apabila kita mau memberi dari apa yang sudah kita dapat, dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lalu kita mau memberikan juga kepada orang yang lain, sesungguhnya itu merupakan sirkulasi yang sehat. Apabila kita menerima, maka kita tidak boleh melupakan untuk memberi. Menerima, memberi. Menerima, memberi. Bayangkan Bapak Ibu, apabila kita terus-terus menerima, seperti kita terus-terus memakan makanan, buah-buahan atau apapun itu juga tanpa kita dapat membuangnya, maka walaupun sesehat apapun makanan yang kita makan, tetapi apabila tidak dibuang, maka itu akan menjadi sumber penyakit di dalam tubuh kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-24 sampai ke-25 dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa sesehat apapun makanan yang kita makan, tetapi apabila kita tidak dapat mengeluarkannya, maka makanan sesehat apapun itu akan menjadi sumber penyakit dalam hidup. Dikatakan di dalam Amsal 11, dikatakan bahwa ada orang yang rajin menabur harta, malah dia akan semakin kaya. Tetapi ada juga orang yang secara hemat, berkelebihan, justru dia menjadi kekurangan. Lalu dikatakan di ayat yang ke-25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita menerima, jangan lupa juga untuk memberi. Karena itu merupakan sirkulasi yang harus terjadi. Sirkulasi yang sehat. Seperti seorang petani yang menabur benih di tanah sawah. Lalu ketika mereka sudah menabur benih dan menunggu hasil dari benih itu menjadi padi, lalu mereka memanennya, maka si petani tidak lupa
untuk menyisihkan benih untuk dapat ditabur selanjutnya, Bapak. Semua yang diterima, semua yang dipanen itu tidak lantas semua dia habiskan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dia tidak lupa untuk menyisihkan untuk agar dapat ditanam di kemudian hari. Karena itulah yang dapat menjadikan atau dapat tetap menumbuhkan sesuatu yang menghasilkan bagi dirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sirkulasi seperti itu tidak dapat dipisahkan dari namanya menerima dan memberi. Apabila kita ingin hidup kita ini, kerohanian kita ini sehat dan menghasilkan buah pada musimnya, maka sirkulasi seperti ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang-orang percaya, yaitu menerima dan memberi, saudara-saudara. Lalu bagaimanakah kita harus memberi? Bagaimanakah sikap kita pada waktu kita memberi? Bagaimanakah sikap kita pada waktu kita memberi kepada Tuhan? Bagaimanakah sikap kita pada waktu kita memberi kepada sesama kita? Sebab dikatakan bahwa seperti uang logam yang mempunyai dua sisi yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan, seperti itu juga bahwa kita harus memberi kepada Tuhan, juga kepada setiap manusia yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita atau yang kita temui, saudara-saudara. Bagaimanakah sikap kita? Apa yang harus kita lakukan dalam hal memberi? Yang pertama, yaitu memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik walaupun itu adalah hal yang menyakitkan, Bapak Ibu. Sikap yang harus kita tonjolkan pada waktu kita memberi, yaitu kita harus memberi yang terbaik walaupun itu adalah hal yang menyakitkan. Suatu ketika Mother Teresa melayani di India. Mother Teresa melayani dan mengasihi, merawat orang-orang yang dibuang oleh keluarganya. Orang-orang yang tadinya tidak berharga, orang-orang yang tadinya hidup seperti hewan. Tetapi Mother Teresa, Bunda Teresa mengambil orang-orang tersebut untuk dirawat, untuk dikasihi selayaknya manusia yang telah diciptakan begitu rupanya, begitu kasihnya oleh Allah. Mother Teresa menggambarkan kasih Allah yang begitu besar kepada setiap mereka yang telah terbuang. Ketika Mother Teresa melakukan hal itu, ada banyak pengorbanan yang harus Bunda Teresa lakukan, walaupun pengorbanan itu sering menyakitkan di dalam hidupnya. Ketika Bunda Teresa merawat orang-orang yang demikian, Bunda Teresa harus merelakan dirinya sendiri untuk dapat merawat mereka yang sangat hina ini. Bunda Teresa tetap sabar walaupun dia merasa sakit, tetap sabar walaupun dia merasakan penderitaan. Bunda Teresa tetap harus sabar. Bunda Teresa harus tetap memberikan yang terbaik seperti Yesus telah memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya pada Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita memberi kepada Yesus, kepada Tuhan, ataupun kepada setiap orang yang membutuhkan, maka kita harus memberi yang terbaik bagi mereka. Yang terbaik
yang terbaik, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita tidak bisa memberi yang asal-asalan, tapi kita harus memberi yang terbaik. Hal yang kedua, bagaimana sikap kita dalam hal memberi, yaitu kita harus menjadikan memberi sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup kita yang sering kita lakukan, yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, dan menjadi habits kita, kebiasaan kita, karakteristik kita. Karakteristik daripada seorang yang telah mengasihi Tuhan, yang telah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Maka kasih itu atau sikap memberi itu harus menjadi gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadikan kasih atau memberi itu menjadi gaya hidup kita. Saudara-saudaraku, itulah kedua hal yang dapat kita jadikan di dalam sikap kita dalam hal memberi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun ini, jangan kita bertanya apa yang sudah kita dapat, tetapi bertanyalah kepada diri sendiri, apa yang sudah saya berikan kepada bangsa Indonesia, apa yang sudah saya berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi setiap kita, bahwa Allah telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia, dan kita juga akan berdoa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi bangsa Indonesia terkasih, bangsa Indonesia di umur yang ke-75 tahun ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya nama Tuhan semakin dimuliakan oleh bangsa ini. Nama Yesus Kristus boleh diberitakan di bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau terus menyertai bangsa ini. Engkau terus melindungi bangsa ini dari orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berniat menggantikan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa kami sedang mengalami masalah di tengah-tengah masalah COVID-19. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang mengurapi, Engkau yang akan menyertai, dan Engkau akan memberikan mujizat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk Indonesia. Kami bersyukur kami ada di Indonesia, karena Engkau mempunyai rencana yang indah, mempunyai rencana yang besar bagi kami, bagi bangsa Indonesia. Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah online ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu menjadi benih dan dapat mengeluarkan menjadi buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Apabila Engkau setia di dalam melakukan firman Tuhan, dan Engkau tidak menyerong ke kanan atau ke kiri, maka ketahuilah bahwa Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah setiap langkah hidupmu,
Dimanapun kau berada, Tuhan akan melindungi dan menyertai engkau. Diberkatilah seluruh anggota keluarga. Tuhan akan membuatnya berhasil dan engkau akan diberkati. Diberkatilah setiap usahamu yang kau kerjakan. Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan akan menghasilkan segala kebaikan bagi engkau. Dan Tuhan akan memberkati seluruh apa yang kau kerjakan. Terimalah berkat ini yang datang daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus, daripada Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.